Hey guys, welcome to Daily Screen. So di video kali ini kita akan ngejawab semua pertanyaan kalian di Q&A session yang sempat kita buat di forum komunitas di YouTube channel Daily Screen. Dan di sana sudah banyak sekali teman-teman yang bertanya, kurang lebih ada 100-an pertanyaan. Dan wow, itu sangat banyak. Jadi kita tidak bisa menjawab semuanya, tapi setelah kita lihat beberapa ada pertanyaan dari teman-teman yang mirip-mirip dan kita akan kelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kurang lebih 10 pertanyaan. So langsung saja di sini kita akan menjabarkan apa sih yang masih kalian tanyakan terkait teori tentang Spider-Man No Way Home atau teaser trailer yang aneh-aneh di dalam teaser trailernya, dan di sini kita akan kupas secara mendalam lewat pertanyaan-pertanyaan menarik yang sudah kalian ajukan di forum komunitas ini. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dan pernyataan pertama yang ada di layar ini kita bisa lihat dia menanyakan bahwa Sony mengubah nama universe-nya menjadi SPUMC menjadi Sony Spider-Man Universe. Kira-kira selain pulangnya Tom Holland, menurut Daily Screen ada peluang nggak Spider-Man-nya Tobey ataupun Andrew dilanjutkan filmnya melihat bagaimana antusiasme dari fans yang sangat besar terhadap mereka berdua ini? Atau kalau bukan film, mungkin mereka bisa sekedar tampil lagi di film-film Sony lainnya mengingat ada nama Spider-Man di universe Sony ini loh. Thank you. Pertanyaan ini keren banget dan sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak sekali bertanyakan oleh para fans Spider-Man, bahkan sampai sekarang bagaimana nasib dari para Spider-Man ini setelah No Way Home. Jadi di sini kalau memang mereka bertiga ini memang muncul di No Way Home, kita nggak di-troll lagi, kemungkinan untuk hadirnya lagi Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield pasti ada. Namanya kemungkinan ya guys ya. Apalagi kalau kita melihat antusiasme dari No Way Home ini gila, bahkan hanya baru keluar teasernya saja sudah mengalahkan view-view dari trailer teaser dari film-film keren lainnya seperti Endgame dan sebagainya. Itu benar-benar dilibas abis di sini baru teaser loh. Apalagi nanti setelah filmnya sudah rilis. Tapi memang untuk mengembalikan Tobey dan juga Andrew Garfield di Spider-Man Universe memang kemungkinan cukup kecil, mengingat memang Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield sendiri sejauh ini di beberapa wawancara mereka sempat mengatakan bahwa mereka ini sudah cukup dengan peran mereka sebagai Spider-Man. Apalagi Andrew Garfield kemarin sempat cekcok dengan para kru. Kemungkinan di sekarang walaupun krunya baru, mungkin Andrew Garfield masih mikir lagi dengan karir, dengan antusias ataupun kerennya si Tom Holland sekarang, kalau dia tiba-tiba ujuk-ujuk hadir sebagai Spider-Man lagi dengan membuat filmnya solonya sendiri, jelas dia masih berpikir lagi untuk karirnya ke depan dan tentu kalah pamor dengan Tom Holland versi sekarang, dengan anak-anak milenial zaman sekarang. Tapi daripada kita ngebahas apakah Andrew dan juga Tobey bakal balik lagi ke Spider-Man di film-film selanjutnya, lebih baik kita membahas bahwa karakter-karakter Spider-Man di Sony Universe ini masih banyak banget yang belum muncul, dan itu akan lebih menarik kalau Sony ini mengeksplor kisah-kisah mereka dan Tobey dan juga Andrew ini sekedar dibuat legend ataupun suatu saat membutuhkan mereka di universe tertentu mungkin bisa dimunculkan kembali. Tapi kalau untuk membuat project film baru, membuat banyak penampilan lagi di film-film Spider-Man lainnya, jelas ini kurang worth it menurut kita. Jadi sekarang yang paling masuk akal adalah Sony ke depan bakal memanfaatkan popularitas Spider-Man Tom Holland untuk menaikkan banyak karakter-karakter lain guys. Salah satunya tentu saja ada Kraven the Hunter, Venom, Scorpions, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalaupun beneran Tobey dan juga Andrew ini nantinya hadir di Spider-Man No Way Home, peran mereka ini hanyalah sebagai pengantar Spider-Man Tom Holland untuk pindah ke Sony Spider-Man Universe. Kurang lebih seperti itu guys. Sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ditanyakan kalau Eye of Agamotto-nya kok bisa balik lagi bang? Padahal yang di Infinity War kan sudah hancur. Nah khusus untuk pertanyaan ini terkait Eye of Agamotto yang digunakan oleh Doctor Strange ini sebenarnya cukup panjang kalau kita mau bahas di video Q&A ini. Tapi memang kita akan jelaskan secara singkat dan juga kita ajukan beberapa teori yang paling mungkin terjadi nantinya di Spider-Man No Way Home menurut kita. Nah kemarin Daily Screen memang sempat membuka Twitter dan di sana ada orang bule yang mengatakan kalau Eye of Agamotto dan juga Time Stone ini bisa balik lagi karena memang Tony Stark sudah menjentikan jarinya sehingga membuat cabang baru ataupun masa depan baru sehingga Time Stone dan juga Agamotto ini bisa balik lagi ya gara-gara jentikan jari Tony Stark itu. Tapi perlu kita perhatikan lagi kalau kalian memperhatikan konsep time travel dari MCU ini kan sedikit berbeda dengan film-film kebanyakan tentang time travel. Karena kalau di MCU sendiri time travel itu seperti yang dijelaskan oleh Bruce Banner, time travel di MCU kalau kita balik ke masa lalu artinya
intinya masa lalu itu akan menjadi masa depan kita. Jadi masa depan kita tadi itu justru akan jadi masa lalu kita. Jadi nggak ada pengaruhnya, dan juga apa yang terjadi setelah kita kembali ke masa lalu itu akan terjadi terus di kehidupan kita. Nah, kalau kita mengambil kasus dari Avengers Endgame, mau tidak mau setelah Tony Stark menjentikan jarinya menghilangkan semua pasukan Thanos ini, itulah masa depan dari Avengers yang sekarang. Artinya, Eye of Agamotto ini sudah hancur di tangan Thanos di Infinity War, dan juga Time Stone sudah dihancurkan Thanos di awal Endgame. Jadi saat ini tentu memang kenyataannya Eye of Agamotto ini sudah tidak ada lagi kalau yang versi pertama. Nah, menjawab pertanyaan ini dan juga menjawab semua keribetan ini, sebenarnya kita ada 3 teori yang mau kita ajukan kepada teman-teman semuanya yang kemungkinan besar bisa menjawab kegalauan kalian. Teori yang pertama, di sini kita beranggapan kalau Eye of Agamotto yang digunakan oleh Doctor Strange sepanjang trailer No Way Home itu adalah fake ataupun tipuan. Sebenarnya nanti di filmnya, Doctor Strange ini tidak menggunakan Eye of Agamotto seperti yang ada di trailernya, guys. Pasti kalau kalian semuanya mengikuti MCU dari awal sampai sekarang, pasti sudah sangat terbiasa dengan tipu daya dan juga tipu muslihat dari trailer Marvel. Kadang di trailernya ada, justru di filmnya ternyata tidak ada, dan juga sebaliknya. Jadi kembali ke topik tadi, Eye of Agamotto yang digunakan oleh Doctor Strange ini sebenarnya tidak ada, apalagi Time Stone. Time Stone ini sendiri sudah dikembalikan oleh Captain America ke Ancient One di akhir dari Avengers Endgame. Tentu peringatan keras buat teman-teman, hati-hatilah dengan trailer film-film yang berbau Marvel. Satu-satunya kebenaran yang diperlihatkan terkait tampilan Doctor Strange hanyalah di awal Peter Parker bertemu dengan dirinya. Nah, di sana kalau kalian perhatikan, Doctor Strange ini menggunakan pakaian musim dingin, dan di sana tidak ada yang namanya Eye of Agamotto di dadanya, guys. Dan inilah sebenarnya yang terjadi, dan Doctor Strange tidak lagi menggunakan Eye of Agamotto. Sekarang mari kita berlanjut ke teori yang kedua. Di teori yang kedua ini kita menduga kalau Eye of Agamotto yang digunakan oleh Doctor Strange ini didapatkan dari universe lain. Apalagi kalau kita melihat kematangan kekuatan dari Doctor Strange saat ini, jelas dia sudah tahu caranya masuk ke multiverse lalu pergi ke cabang-cabang waktu seperti di series Loki. Nah, di sini Doctor Strange datang tepat ke cabang waktu yang akan di-reset oleh TVA. Jadi dari cabang waktu yang tidak berguna bagi TVA ini, Doctor Strange justru mengambil Time Stone beserta dengan Eye of Agamotto-nya. Nah, faktanya mengambil Eye of Agamotto ketika timeline akan dihapus tidak akan mempengaruhi kontinuitas timeline utama. Jadi kalau beneran Doctor Strange ini butuh Eye of Agamotto di masa sekarang, bisa saja dia menggunakan cara seperti ini. So, sekarang kita berlanjut ke teori yang terakhir. Di teori yang terakhir ini, di sini kita menduga kalau Eye of Agamotto ini adalah Eye of Agamotto 2.0 atau Eye of Agamotto baru, tapi tidak ada Time Stone di dalamnya. Jadi intinya Eye of Agamotto ini hanya sekedar casing saja tanpa Time Stone. Kalau kalian pernah membaca komik Marvel terutama Doctor Strange, di sana sempat diceritakan kalau Eye Agamotto di komik tersebut ternyata memiliki kekuatan juga tanpa Time Stone. Jadi di sini kita menduga di versi filmnya Doctor Strange ini mengambil Eye Agamotto tanpa Time Stone, dan dia merapalkan mantra-mantra dan memasukkan kekuatan-kekuatan baru ke dalam kalung ini, dan ini bisa menjadi tameng untuk dirinya ketika dia bertarung melawan sosok-sosok yang lebih kuat dari dirinya ataupun untuk mengalahkan sosok-sosok lain, tentu menggunakan Eye Agamotto 2.0 ini ataupun Agamotto tanpa Time Stone. Nah, sebenarnya masih banyak sekali kemungkinan juga teori yang Daily Screen punya, tapi memang sekarang kita mengerucutkan menjadi 3 saja yang paling kita yakini agar kalian nggak bingung. Tapi kalau kalian punya teori lain mengenai logika ataupun yang lebih masuk akal terkait hadirnya Eye of Agamotto di trailer dari No Way Home ini, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah. Sekarang mari kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini ada yang menanyakan kalau apakah Happy Hogan akan meninggal di No Way Home? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini memang cukup sulit. Kalau kalian memperhatikan lebih jauh lagi peran Happy Hogan sekarang semenjak Iron Man ataupun Tony Stark meninggal, di sini Happy Hogan berperan sangat besar untuk menghubungkan sosok Spider-Man Tom Holland dengan Iron Man, Tony Stark, dan sebagainya. Nah, intinya Happy Hogan ini adalah satu-satunya karakter potensial yang menghubungkan MCU dengan dunia Iron Man untuk saat ini. Kalau Pepper Pot nampaknya memang saat ini nggak terlalu mau mikirin perusahaan lagi, dia akan fokus untuk mengurus anaknya. Jadi intinya Happy Hogan lah yang akan membuka masa depan karakter baru yang bisa menggantikan sosok Iron Man di MCU fase selanjutnya. Nah, nanti kalau Tom Holland sudah pergi ke universe-nya Sony, nantinya sosok Happy Hogan ini akan mencari pengganti dari Iron Man di versi MCU. Bisa saja nanti Harley Quinn dari Iron Man ketiga, atau ada lagi sosok karakter yang bernama Ironheart.
Jadi pada intinya, Happy Hogan ini tidak akan mati di Spider-Man No Way Home karena memang Happy Hogan masih sangat dibutuhkan di MCU untuk hal-hal yang berhubungan dengan Tony Stark ataupun Iron Man. Tapi untuk di No Way Home justru Peter lah yang akan pergi ke universe lain, atau yang paling masuk akal adalah Happy Hogan tidak akan ingat lagi dengan sosok Peter Parker versi Tom Holland. Di pertanyaan selanjutnya, di sini ada yang menanyakan, "Bang, itu bukan Lizard tapi Venom. Gue udah cek di YouTube, banyak yang bilang itu Venom, Bang, bukan Lizard." Nah, kalau kalian perhatikan lagi adegan ketika Peter Parker ini menghadap ke belakang, boom, kalian perlambat lagi, kalian slow motion kan lagi, di sana kan kalian memang akan melihat sosok bayangan yang mirip sekali dengan sosok Venom. Tapi percayalah, setelah kita teliti lagi dan juga kita cocokkan dengan wujud-wujud dari The Lizard yang ada di Amazing Spider-Man, memang ini kita yakini 70% itu adalah The Lizard, bukan Venom, karena Venom sendiri mungkin belum saatnya muncul di No Way Home, apalagi di versi MCU. Nantinya ke depan Tom Holland di versi Sony Universe, baru Venom ini akan mulai memberikan cameo ataupun sebagainya. Tapi untuk di sini kalau kita sandingkan dengan adanya sosok Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire, pasti sosok The Lizard lah yang lebih cocok untuk tampil di No Way Home sebagai anggota dari Sinister Six. Jadi di sini juga memang kalau kalian perhatikan secara sekilas dan juga dalam bayangan hitam seperti ini, sosok Venom dan juga The Lizard ini sangat mirip dan juga 80% bahkan mereka ini sangat mirip berdua. Jadi wajar kalau kalian ini menduga kalau dia adalah Venom, tapi menurut kita ini adalah The Lizard. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang menanyakan apakah ini semua salah Peter Parker atau Doctor Strange. Soalnya si Peter mengganggu Doctor Strange yang sedang mencoba mantranya. Tapi untuk Doctor Strange sendiri memang cukup keras kepala karena memang sudah diingatkan oleh Wong akan dampak efek sampingnya. Atau jangan-jangan ini disengaja karena ini adalah sosok Doctor Strange variant versi Doctor Strange yang membunuh Ancient One. Dan di film Doctor Strange Multiverse of Madness nanti, dari Doctor Strange asli mencoba menyelesaikan Multiverse of Madness dan terkurung oleh Doctor Strange yang palsu. Jelas pertanyaan dan juga teori ini cukup menarik, apalagi soal teori varian dari Doctor Strange ini, guys. Sebenarnya teori tentang varian dari Doctor Strange ini bisa saja terjadi kalau MCU ini mau membuat ceritanya sama seperti series Loki. Tapi memang kecil sekali kemungkinannya kalau MCU ini membuat jalan cerita yang mirip-mirip dengan project mereka sebelumnya, karena memang terlalu mudah untuk ditebak. Tapi ingat, ini adalah teori dan teori ini bisa saja terjadi dan bukan tidak mungkin. Tapi di sini kita lebih prefer kalau sosok Doctor Strange aslilah yang secara tidak sengaja membuat gerbang multiverse ini terbuka. Nah, akibat Peter Parker yang mengacaukan mantra dari Doctor Strange, akhirnya membuat multiverse yang tadinya normal jadi ada kekacauan ataupun paradoks. Nah, masalah yang terjadi di No Way Home ini bisa saja nanti dibawa oleh Doctor Strange di film In the Multiverse of Madness, dan ketika Doctor Strange ini lagi berusaha memperbaiki kekacauan, tiba-tiba ia ini ketemu sama Wanda yang juga sedang mencari anaknya Tommy dan juga Billy. Nah, setelah itu ketemu lagi mereka ini dengan sosok Loki yang memang saat ini dirumorkan akan hadir di film Doctor Strange yang kedua. Nah, di sini nantinya tiga karakter ini akan punya andil yang kuat dalam menghadapi masalah yang terjadi di film Doctor Strange yang kedua. Di pertanyaan selanjutnya di sini ada yang menanyakan, "Bang, Q&A satu lagi, apakah Spidey bakal dead di film ini?" Jawaban kita untuk pertanyaan ini cukup tegas dan kita menjawab bahwa Tom Holland tidak akan pernah mati baik di universe-nya MCU ataupun di universe-nya Sony. Kenapa? Karena memang Tom Holland adalah aset terbesar Sony Spider-Man Universe sampai saat ini. Nah, dari segi bisnis saja memang hal itu sangat tidak mungkin. Yang ada, sosok Tom Holland yang umurnya masih sangat muda ini bakal mengeksplorasi universe Spider-Man yang sesungguhnya di Sony Spider-Man Universe. Beralih ke pertanyaan selanjutnya yang sangat banyak ini, tapi kita mencoba untuk menjawab satu persatu secara singkat. Di sini yang menanyakan yang pertama, mengapa Sanctum Sanctorumnya bisa menjadi frozen? Jawaban kita adalah ya, tentu saja ada hubungannya dengan portal pintu kemana saja yang ada di dalam Sanctum Sanctorum. Mungkin saja pintu tersebut lagi rusak dan jebol akibat beberapa masalah yang terjadi di Avengers Endgame ataupun Infinity War. Nah, sementara itu pintu ini memang belum dibenahi sehingga membuat ruangan di Sanctum Sanctorum ini menjadi frozen dan seolah-olah di atas gunung. Jadi yang jelas ada hubungannya dengan pintu kemana saja yang bisa membuka portal dimensi ataupun mungkin disebabkan juga dengan sling ring dari Doctor Strange. Selanjutnya di sini ia menanyakan apakah Mephisto yang menyamar menjadi Doctor Strange di Sanctum Sanctorum itu? Jawaban kita adalah tidak, karena memang di sini kita melihat ini adalah sosok Doctor Strange yang asli karena tidak menggunakan Eye of Agamotto.
Pertanyaan selanjutnya di sini ia menanyakan siapakah villain Sinister Six yang keenam di Spider-Man No Way Home? Apakah Rhino, Scorpion, apakah Kraven the Hunter, apakah Chameleon, apakah Mr. Negatif, apakah Shocker, apakah Vulture, apakah Mysterio, ataupun Hobgoblin? Kalau kalian memperhatikan film-film Spider-Man MCU selama ini yaitu Homecoming, Far From Home, dan juga No Way Home ini, memang sejauh ini villain yang jelas-jelas sudah ada dan juga ada hubungannya dengan Sinister Six di Spider-Man Tom Holland adalah Vulture, Mysterio, dan juga Scorpion. Nah, berhubung Vulture dan juga Mysterio sudah ada porsi mereka masing-masing di Spider-Man Homecoming dan juga Far From Home, jika boleh kita saran, lebih masuk akal kalau karakter Scorpion lah yang diberikan kesempatan untuk tampil menjadi ancaman lagi bagi Tom Holland. Jelas kandidat terbaik kita untuk Sinister Six yang keenam adalah sosok Scorpion. Atau kalaupun Scorpion ini masih di penjara, ya bisa saja sosok Mysterio lah yang masih mengancam sosok Peter Parker. Apalagi kalau kalian masih ingat abang-abang botak anak buah Mysterio yang masih hidup dan berhasil mengakses data untuk menyebarkan identitas asli dari Peter Parker. Nah, jangan-jangan abang botak ini masih ada rencana cadangan dengan Mysterio untuk mengancam Peter Parker di No Way Home. Bisa saja nanti diceritakan kalau Mysterio ini sedang sekarat di suatu tempat dan di No Way Home inilah dia bakal eksis lagi untuk mengancam kehidupan dari seorang Peter Parker. Pertanyaan selanjutnya di sini, kemanakah Wong pergi dengan membawa dua koper tersebut? Memang sejauh ini kurang jelas kemana sosok Wong ini, apakah dia liburan ataukah dia sedang memenuhi misi. Tapi memang berhubung film MCU selalu berkaitan dengan film-film lainnya, jadi melihat kehadiran Wong di film Shang-Chi, paling kuat dugaan kita kalau Wong saat ini punya misi tersendiri dan salah satu misinya tentu saja akan kita lihat di film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Di pertanyaan selanjutnya, di sini Peter Parker Spider-Man membawa benda apa yang sedang dihempaskan soulnya oleh Doctor Strange. Nah, benda tersebut tentu saja cube yang ada di Santum Santorum, kita tidak tahu namanya apa, tapi bisa jadi cube ini adalah kunci Peter Parker untuk membereskan masalahnya, terutama soal multiverse. Kalau kita belajar dari kejadian Bruce Banner yang ingin mengambil Time Stone dari Ancient One, dalam kasus ini Peter Parker akan datang ke sosok Doctor Strange entah dari universe lain ataupun universe sekarang, dan juga di sini ia mencoba untuk mengambil cube ini untuk menyelamatkan identitas asli dari Peter Parker. Jangan-jangan kita menduga di sini bahwa Peter Parker benar-benar dilupakan dan di sini Peter Parker berusaha untuk mengembalikan keadaan seperti semula karena dia beranggapan bahwa lebih baik dia ketahuan dengan sosok Spider-Man, dia adalah Spider-Man daripada semua orang ini benar-benar lupa. Bahkan sekarang sosok Bibi May, MJ, Ned juga bahkan sudah lupa dengan Tom Holland dan Tom Holland di sini berusaha sendirian untuk memperbaiki keadaan yang ia minta dari Doctor Strange di awal-awal filmnya. Sekarang mari kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang menanyakan, menurut Daily Screen, apakah ada cameo dari Mordo? Kalau ada, apa dampak dari karakter tersebut entah di film ini atau di film lainnya? Nah, di sini jawaban kita tentu saja sepertinya kita yakin bahwa di sini tidak akan ada sosok Mordo di film Spider-Man No Way Home. Berhubung ini adalah cerita dari Tom Holland, bukan cerita dari Doctor Strange. Kalau mau menampilkan pun lebih baik Mordo ini ditampilkan di film Doctor Strange yang kedua tentunya. Tapi kalau kalian melihat bagaimana perkembangan Doctor Strange dari film pertamanya, Avengers Endgame, Infinity War sampai ke No Way Home ini, benar-benar di sini kita melihat bahwa peringatan dari seorang Mordo soal tidak boleh mempermainkan waktu di Doctor Strange yang pertama, ternyata dampaknya benar-benar terjadi sampai sekarang, baik itu dampak baik ataupun dampak buruknya ya guys ya. Di sini Doctor Strange masih bandel mencoba banyak sekali mantra termasuk yang terjadi di No Way Home ini. Bahkan akibatnya kali ini sangat besar, bahkan levelnya multiverse. Tentu kalau kita mencoba untuk objektif, ada benarnya dari kata-kata seorang Mordo di film Doctor Strange yang pertama. Nah, di sini kita sih berharap nanti ada peran dan juga bantuan Mordo di film Doctor Strange yang kedua. So, sekarang kita sampai ke pertanyaan dan juga pernyataan yang terakhir. Di sini ada yang menyatakan bahwa masuk akal saat Electro masuk warnanya kuning karena memang saat Gwen menyalakan generator, di sini Electro tersedot ke dalam pipa yang disalurkan oleh dirinya. Nah, saat itu listrik yang menghisapnya berubah menjadi warna kuning. Ya, memang menarik dan juga merupakan pernyataan yang sangat keren. Memang kalau kita melihat bagaimana dari ciri khas dari petir dan juga ada tiang listrik di sampingnya ini, itu jelas mencirikan seorang Electro. Tidak salah lagi. Oke guys, sampai di sini dulu sesi Q&A kita. Semoga dari beberapa pertanyaan tadi mewakili apa yang membuat kalian penasaran selama ini terkait film dari Spider-Man No Way Home. Sekarang mari kita saja tunggu trailer pertama, mungkin trailer ke final trailernya untuk kita bahas lebih dalam lagi. Dan kemungkinan besar di final trailernya nanti akan di-spill banyak sekali rahasia-rahasia besar apa yang akan terjadi di filmnya nanti. Kalau di teaser trailer kan baru kedatangan Doc Ock saja, kemungkinan nanti di final trailer mereka akan lebih jelas menampilkan Green Goblin,
Electro, dan juga Doc Ock. Dan juga kita berharap nantinya ke depan Andrew Garfield, Tobey Maguire benar-benar akan tampil di No Way Home ini. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan kalian agar bioskop cepat buka. Thank you.